Shalom rekan-rekan pemuda sekalian, dimanapun rekan-rekan pemuda berada saat ini. Mari dengan pertolongan dan kasih karunia dari Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita bersama-sama untuk memasuki ibadah online dalam waktu saat teduh sejenak saat ini. Jemaat pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian, senang sekali kalau kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sungguh itu karena kasih Tuhan yang tidak terukur, dan memang Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk dipuji. Tak terukur kasih-Mu Tuhan kepada kami. Terukur kasih-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Biarlah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Biarlah Kau Tuhan dipuji dan disembah
Memang Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dalam segala keadaan dan situasi yang gak tentu, Dia adalah Tuhan yang memegang hidup kita. Segala kekhawatiran hari ini dan ketidakpastian hari besok, mari kita serahkan dalam tangannya hari ini. I will be still, know you are my God. Oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Rest my soul in Christ alone. Oh, His word in quietness and trust. When the ocean rises, The ocean rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean rises, The oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. The oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Jemaat pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang senantiasa bekerja dalam segala situasi dan kondisi. Walaupun kami tidak berjumpa fisik, tetapi kami percaya firman Tuhan hadir di mana-mana. Baik kami yang di sini yang melayani maupun pemuda yang ada di rumah. Kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap. Biarlah perenungan ini memberikan pertolongan kami untuk terus-menerus mengerti akan rencana dan pimpinan Tuhan.
Berbicaralah Tuhan dan tolong akan hamba-Mu supaya mampu menyampaikan maksud hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang akan kita baca dengan tema kita hari ini, Walk in His Field, adalah Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca karena percaya dan mau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang pemuda yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari ini boleh membaca firman Tuhan ini dan dengan judul bahwa kita bekerja di ladang, ya tentu saudara dan saya bukan di ladang apa ini ya? Ya, di ladang yang dimaksud di sini adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lalu dengan situasi kita, apa yang sedang terjadi? Saudara masih ingat lagu? Ya, ada lagu katanya gini, kerja buat Tuhan selalu manis, ya toh. Biar pikul salib selalu manis. Itu nggak ngerti kalau kita kerja di ladang biasa. Tapi kalau kerja di ladang Tuhan ya memang itu lagunya ada pikul salib. Bagaimana kita bekerja di ladang Tuhan itu? Situasi kita sekarang ini sudah new normal ya, beberapa kota sudah, kalau Surabaya belum boleh karena kita masih hitam ya, masih hitam atau masih masih merah ya. Kita belum boleh, PSBB-nya belum selesai. Tapi ada beberapa kota kan sudah membuka situasi, ada new normal ya. Berarti ada suatu perubahan. Nah, perubahan ini memang seharusnya menjadi konteks di mana pemuda ini harus siap-siap. Apa yang terjadi? Mungkin ada pemuda yang ya dirumahkan atau gaji dipotong 50% ya atau harus mikir nih sekarang kerjaan apa nih, nggak bisa lagi kerja yang seperti lalu karena kerjaan itu berbeda sekarang. Mungkin ya tadi habis dirumahkan kemudian nggak mendapat pekerjaan yang lebih bagus dan tidak cukup ya, gimana nanti berkeluarga kalau nggak cukup kan. Jadi harus mikir-mikir ya. Nah terus masa digital semuanya harus serba digital, itu udah kayaknya udah nggak bisa ditolak ya, marketing semua dan lain sebagainya. Nah dalam situasi-situasi yang berubah new normal ini kita juga harus alami perubahan, konteks itu udah berbeda. Nah sekarang kalau mengatakan bahwa kita kerja di ladang Tuhan gitu ya, apa maksudnya ya? Konteks yang Tuhan berikan kepada kita konteks yang berubah, pemuda diajak mikir sekarang ini. Tetapi kita tidak kehilangan hakikat sebagai seorang Kristen. Kita tetap bertanya, Tuhan posisiku sebagai anak Tuhan gimana ya di posisi situasi ini? Yang kedua, lalu panggilan Tuhan buat aku apa? Ini udah berubah semua. Kalau dulu kan ada ke kantor, pulang. Ada pergaulan, kopi-kopi, pulang gitu ya. Lalu kalau dulu kan ada komunitasnya, kita bisa ngomong-ngomong. Lah kita bisa mungkin kesaksian ya, walaupun bukan kesaksian ini ya, tetapi kalau nggak sengaja kita bicara, oh gue dulu kemarin gue ngalamin begini-begini kan, itu bersaksi juga dengan caranya orang muda. Lalu sekarang panggilannya gimana? Nah itu situasi yang kita diajak berpikir, tapi kita mulai dulu dari teks kita ya, teks kita. Hari ini pemuda memberikan tema ini kepada saya supaya kita berpikir tentang pekerja di ladang Tuhan, pekerja dan tuaian ya. Apa maksudnya? Kalau kita lihat dari teks ini, Yesus memang memiliki satu panggilan dan
bukan memiliki panggilan ya. Yesus itu hadir sebagai Mesias di dalam konteks Matius dan dia pekerjaannya sudah fokus, sudah pasti ya. Pekerjaannya sudah pasti adalah menyelamatkan ya, berkarya. Tadi kalau kita melihat di sini adalah bahwa dia memberitakan Injil kerajaan surga. Nah, ini yang saya mau kasih tahu ya. Saya mungkin kurang lebih 15 tahun ya, walaupun saya lupa ya, maksudnya sekolah teologi udah 25 tahun lalu kali ya. Wah, udah tua, ternyata sudah tua ya. Tapi saya baru mengerti, oh ya 15 tahun lalu itu kalau memberitakan Injil bukan hanya direct ya. Kadang orang kalau kita ada di mana, kita ada di pasar, aduh kapan ngomongnya ya, ngomong tentang Injil, bukan begitu ya, kita nggak maksa-maksa orang memberitakan Injil. Tapi memang ada dua sisi, yaitu pertama kalau tepat waktunya kita menyatakan Injil Tuhan ya. Kalau kita udah jadi sahabat ya juga bertanya, ada kesempatan itu langsung kita. Tapi ada waktunya kita itu di sini disebut Injil Kerajaan Surga, menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Apa itu caranya? Ya saudara, kalau kita ada di tengah-tengah komunitas ya jangan jadi orang yang nyebelin gitu aja. Itu udah menyatakan kerajaan Allah. Kalau menjadi orang-orang muda yang waduh itu kok gak datang ya, si Anu gak datang ya. Misalnya namanya Billy ya, Billy kok gak datang ya. Wah gak enak gak ada dia lah, karena kalau ada dia tuh bukan hanya rame tapi orangnya asik gitu ya. Nah paling enggak itu udah menyatakan dia menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan shalom, menghadirkan sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi pemuda harus berpikir dua sisi ini ya, bahwa memberitakan Injil memang kadang-kadang direct langsung, tapi kalau tepat waktunya enggak usah maksa. Menghadirkan shalom, menghadirkan kerajaan Allah. Nah kita bisa mencontoh daripada Yesus ini, kalau kita ngelihat di dalam Matius pasal 9 itu, Yesus orang lumpuh disembuhkan. Apakah Yesus tanya dulu, kamu yang lumpuh ini orangnya udah percaya saya apa belum? Ya enggak lah ya toh, dia menyembuhkan ya. Matius pemungut cukai diajak untuk bersama-sama Tuhan Yesus dan dia juga ada hadir di tengah-tengah. Pemungut cukai itu biasanya dikucilkan, Yesus nggak mengucilkan ya. Dia menghadirkan shalom gitu ya, perdamaian. Orang nggak menjauh. Terus hal berpuasa, terus perempuan yang sakit pendarahan. Jadi banyak kesembuhan-kesembuhan yang Yesus nyatakan. Nah di dalam teks kita ini Yesus itu berkeliling. Berkeliling artinya bagaimana ya? Artinya begini loh. Memberitakan Injil tuh gak bisa diam. Wah aku di rumah aja tapi memberitakan. Tapi kalau sekarang mungkin konteksnya jadi berubah ya. Kita bisa menyatakan Injil itu melalui medsos, melalui digital, melalui apapun ya. Maksudnya gak usah straight point di medsos itu ngomong Matius 19 ayat 2, gak usah begitu. Menurut saya gak usah begitu karena kita konteksnya udah beda ya. Kita mungkin menceritakan aja bahwa kebaikan dan lain sebagainya ya. Nah, kita melihat Yesus itu berkeliling artinya dia bertindak ya. Bertindak, kalau dia menyatakan bahwa dia adalah Mesias, dia gak bisa tinggal diam. Tapi ketika dia berkeliling, dia melakukan sesuatu untuk keselamatan orang lain. Kemudian ada dalam suatu perenungan, dia melihat orang banyak, timbul belas kasihan ya. Nah ini penting, kalau kita mau jadi pekerja daripada Kristus, hati kita itu punya belas kasihan ya. Belas kasihan kepada orang lain gak makan, ke orang lain kena COVID-19 ya toh. Kalau gak salah di Surabaya ini ada satu keluarga kena loh ya. Saya gak kasih tahu daerahnya ya karena saya baca nanti mungkin. Tapi ada loh satu keluarga ya. Kita punya belas kasihan, kita memberitahu orang, orang kok ngeyelan terus, tapi gak apa-apa ya. Kita memberitahu tetap, jangan lupa begini begitu dan lain sebagainya. Karena muncul hati yang belas kasihan. Kemudian Yesus juga berpikir ini tuayan banyak. Seperti orang yang tidak punya gembala. Mereka perlu pengarahan, tetapi pekerja sedikit. Nah inilah menjadi satu teguran bagi kita kaum muda bahwa saudara dan saya adalah kerinduan Yesus menjadi pekerjanya karena pekerja sedikit. Orang yang sadar, orang yang punya compassion, orang yang tahu bahwa aku udah diselamatkan Tuhan, seandainya semua orang diselamatkan. Gak banyak orang muda yang punya hati seperti itu. Karena orang muda kan lagi meniti karir ya, kalau meniti karir apalagi COVID-19 ini, kalau di PHK atau dirumahkan ya perlu pikir karir baru kan. Oke, jadi mungkin gak berpikir itu dulu gitu ya. Tetapi
Saya mau menyatakan bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Dalam kondisi apapun. Lalu bagaimana Bu Agustina? Kan saya belum punya kerjaan, betul ya. Saya mau menyatakan begini, saudara, orang pemuda, bahwa tidak apa-apa, kita mulai memikirkan dulu posisi kita, kerjaan kita yang tepat bagaimana ya. Jadi seorang yang dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladangnya bukan hanya pendeta. Pendeta itu sama, saya tanya sama pemuda ya yang di rumah, pendeta itu ya sama apa? Sama pengusaha sama enggak? Sebagai anak Tuhan sama. Pendeta sama ibu rumah tangga sama enggak? Sama. Karena apa? Setiap orang punya panggilan masing-masing. Jadi bukan pendeta itu yang paling high quality, rohani dan lain sebagainya, seharusnya memang begitu. Tapi dalam panggilan kita sama. Kalau pemuda itu panggilannya adalah berdagang, ya sama dengan saya yang memang panggilannya adalah sebagai pendeta. Kita tidak membeda-bedakan orang, itulah sesuatu panggilan ya. Jadi panggilan itu bukan terkotakkan, tetapi di dalam semua profesi ada panggilan. Sebagai guru, sebagai pekerja, dimanapun kita punya panggilan. Nah, bagaimana sekarang dengan posisi COVID-19 ini? Apakah kita tetap terpanggil atau kita bereskan dulu nih kerjaan kita, mapan dulu? Kalau Bu Agustina tanya, mapannya sampai kapan? Ya, jadi mapannya sampai kapan? Apakah panggilannya dihilangkan dulu baru kita cari ini? Tidak. Ya, kita cari kesempatan karena Tuhan pasti menolong kita. Bagaimana untuk menolong kita sebagai pekerja? Pertama, jangan melupakan saudara punya pengalaman, ya. Pengalaman studi, pengalaman di dalam kehidupan itu jangan ditinggalkan. Semua pengalaman kita mau dipakai oleh Tuhan ya. Kita punya keahlian, talents. Kita punya apa? Tadi saya bilang latar belakang studi, nggak boleh ditinggal itu ya. Kita punya panggilan kemampuan yang Tuhan percayakan ya. Dan itu semua kita pakai di dalam kesempatan peluang. Nah, masalahnya sekarang adalah tuaian. Nah, ini bicara tuaian tuh bicara konteks. Konteks kita sudah berubah. Lalu kita sebagai pemuda tuh mikir, loh konteksnya berubah. Bu Agustina nih baca ya suatu data. Di dalam data itu orang sekarang ini banyak mengalami situasi sebenarnya tidak terlalu senang juga. Work from home ya, gak terlalu senang itu karena apalagi perempuan gak senang. Karena apa? Itu dipadukan dengan kerjaan domestik, jadi gak bisa konsentrasi ya. Dan dalam posisi seperti itu kita tahu orang nih banyak yang stres ya, banyak yang tidak jelas, banyak yang bingung. Ada 5 situasi yang dimana orang itu bingung, yaitu kehidupan sosial. Sekarang orang kan kita itu diciptakan itu makhluk sosial ya, kita butuh kumpul-kumpul. Apalagi orang muda ya, orang muda tuh butuh kumpul-kumpul. Jadi kita sekarang nih dihilangkan kumpul-kumpulnya melalui media terus, Zoom terus, kayaknya itu akan berpengaruh ya terhadap situasi-situasi di dalam sosial kita. Itu membuat stres karena kita butuh teman. Ya ngobrol lama di WA, calling atau nggak cukup dengan satu kepuasan dengan kalau kita kumpul-kumpul bareng gitu ya. 2, kemudian ada kekhawatiran akan karir ya. 44% orang itu sekarang alami kekhawatiran yang luar biasa akan karirnya ya. Bagaimana karir saya ke depan? Kemudian buyar rencana liburan. Liburan tuh penting ya. Ada 40% orang juga stres dengan rencana-rencana liburannya buyar. Karena kita kerja, hiburan itu juga penting ya untuk kita memberi support kita kembali. Kemudian yang keempat, kekhawatiran terbatasnya kegiatan agama. Seperti kita nih sekarang online gitu, sampai kapan ya online ya? Sampai akhirnya gini, waduh aku online bangun, ya wes ibadah. Tapi tengah ibadah nggak sampai selesai, mau tidur ya, karena online semua, ya wes dilanjutin lagi malam. Tapi kan nggak serius jadinya gitu ya. Jadi kita juga bertanya, lo kok kayak begini terus ya apa ya, nggak betah. Secara nggak sengaja itu membuat stres juga. Terus juga tidak melakukan kebiasaan, kalau orang muda senang shopping ya. Nih orang-orang tuh senang shopping tuh kadang-kadang ya jalan-jalan juga sih, rekreasi, tapi rekreasi yang tidak terencana ke mall dan lain sebagainya. Jadi saya mau mengatakan gini, konteksnya ada banyak orang stres ya. Pemuda stres gak? Yang hari ini ibadah stres gak?
Kalau stres ya tetap ya mencari sesuatu di mana kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Tuhan kan yang tahu ya semua kondisi. Jadi kita nggak perlu sebenarnya, percayalah Tuhan pasti menolong ya di dalam segala kondisi. Nah kalau konteksnya berubah, manusia kembali maksudnya lebih suka digital, sosial berubah. Saya percaya orang muda yang mengikuti Kristus, dia dipanggil dalam kondisi seperti ini. Teman-teman itu dipanggil dalam kondisi COVID-19. Pernah gak berpikir, kenapa saya berada di dalam situasi ini? Karena Tuhan sedang memanggil saudara dan saya dalam kondisi ini. Berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan supaya kita melihat konteks kita. Ada kesempatan. Misalnya salah satu kesempatannya adalah tetap semangat. Nah itu semangat gak semua orang punya loh. Tapi kalau kita punya Kristus, apa sih yang Kristus gak bisa buat ya? Dia bisa kok membalikan sesuatu yang elek sekalipun langsung bagus, bisa kalau mau. Jadi sebenarnya kita punya Kristus, punya harapan, punya sukacita. Nah itu ditransfer, dibagikan. Itu akhirnya kita di tengah-tengah situasi di mana orang-orang lain ngalami berbagai macam stres. Kalau saudara dan saya tidak stres, itu memberitakan juga kuasa Tuhan. Ya, kita kan nggak semua, kalau apalagi orang muda kan nggak biasa untuk bicara itu kayak serius. Kamu percaya Tuhan loh, nggak gitu ya. Tetapi style hidup kita ya berbeda. Kita juga mulai, terima kasih Tuhan dengan cara seperti ini saya lebih nggak konsumtif ya. Dengan posisi COVID-19 ini sebenarnya kita itu jangan lagi konsumtif ya. Karena kalau kita seperti itu kita melupakan keprihatinan yang besar di dalam kehidupan ini ya. Jadi kita tidak boleh menjadi masyarakat yang konsumtif. Dirumahkan begitu, tapi kalau kita tetap semua online, kita baca semua, kita beli semua, tetap konsumtif kalau gitu. Padahal Tuhan menginginkan kita juga untuk hati-hati menggunakan keuangan kita. Nah waktu bicara sama teman, kita beli ini. Enggak prihatin. Nah itu termasuk bersaksi loh. Ya, termasuk bersaksi. Jadi coba ambil peluang-peluang melalui media, melalui digital, kesaksian hidup kita itu nyata ya. Jadi nggak usah jauh-jauh bagaimana cara kita bersaksi. Tadi Bu Agustina udah bilang ada dua hal, yaitu memberitakan Injil direct. Misalnya saya punya sahabat, saya di kampus di UNER itu punya sahabat-sahabat ya. Saya bilang gini loh kampus ini seperti, pernah saya di medsos saya bilang gini, kampus ini seperti Indonesia bagi saya gitu. Terus teman saya satu level itu ya, dia bilang gini, wah terharu loh Bupen ngomong kayak begitu gitu ya, dia bilang begitu. Saya bilang, loh saya memang bersaksi bahwa saya menemukan Indonesia gitu loh, dalam kebersamaan, dalam keragaman gitu ya. Karena saya nggak merasa diapa-apakan walaupun cuma sendiri Kristen ya. Saya merasakan nyaman aja gitu lah. Terus enak juga ya. Dan mereka juga kalau sama saya, kangen lu Bupen kangen. Mereka semua panggil saya Bupen ya. Kadang-kadang Umi. Nggak tahu Umi itu sebutan apa ya. Ya tapi saya terima saja lah namanya orang ya. Saya terima saja karena memang mungkin ada 2-3 orang paling tua gitu ya. Jadi mungkin sebutan untuk yang paling tua gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan sesuatu yuk ya. Kita tidak berhenti, kita tidak putus asa, kita tidak berhenti menjadi anak Tuhan. Dimanapun Tuhan menginginkan kita bersaksi. Seperti Kristus berkeliling. Mungkin kita gak bisa berkeliling karena kita menjaga situasi kita. Tapi artinya berkeliling dalam pengertian action. Mari kita action. Mari kita mikir dunia kita yang sudah berubah melalui new normal ini. Bahwa kita ada peluang-peluang untuk kita bersosial secara media dan lain sebagainya. Kita tetap gunakan. Melalui, tadi Bu Agustina mencontohkan, melalui semangatmu untuk bekerja, semangatmu kreatif, ada banyak orang kreatif masak dan lain sebagainya. Saya suka sekali ya dengan kreativitas itu. Mari kita berkreativitas gitu ya, karena itu pun memberikan inspirasi kepada orang lain. Apalagi kalau orang itu tahu kita anak Tuhan, wah luar biasa, itu kesaksian. Walaupun kita gak perlu ngomong secara langsung, percaya Yesus juru selamat, tapi itu menjadi kesaksian. Biarlah firman Tuhan menolong kita, bahwa kita hari ini mau bekerja di ladang Tuhan di tengah situasi yang berubah. Tetapi kita punya hakikat yang tidak berubah, dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, terus bekerja di ladang Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami semangat mengikuti akan teladan Yesus yang berkeliling menyembuhkan banyak orang, yang membuat kehadiran kerajaan Allah hadir di mana-mana dan menyembuhkan, memberi kedamaian. Dan kami biarlah juga di dalam konteks COVID-19 ini kami tidak kehilangan panggilan kami sebagai orang muda. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajak kami terus berpikir dan kritis terhadap hidup ini. Sehingga kami boleh dipakai di ladang Tuhan dengan indah. Dalam nama Yesus, amin. Mari rekan-rekan pemuda sekalian, kita mau bangkit berdiri bersama-sama dengan umat percaya di segala waktu dan tempat. Mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat pemuda kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih Engkau baik atas hidup kami. Di dalam keadaan situasi seperti ini, kalau kami masih bisa bersyukur, masih melihat kemurahan-Mu, bukan karena kebaikan kami, tapi karena Roh Allah ada dalam hidup kami untuk kami diajarkan sesuai firman-Mu, untuk terus bersyukur, terus berharap kepada Tuhan, dan kami percaya segala situasi dan kejadian ada di dalam kontrol Allah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan iman yang demikian kepada kami kaum muda, untuk terus berjalan bersama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, baik pemuda-pemuda yang bersama-sama ataupun yang hari ini pemuda GKI Sulung yang tidak bersama kami di dalam ibadah online. Tuhan memberkati di mana mereka berada. Tuhan memberikan kekuatan senantiasa, berikan hikmat, berikan pertolongan, kreativitas di dalam kehidupan, sehingga kami dikuatkan, kami tidak putus asa, kami semangat. Biarlah itu menjadi suatu sumber bagi kesaksian kami bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan pemuda dalam situasi ini, untuk kuliah, mereka yang masih kuliah, untuk mereka yang bekerja, yang memulai mungkin aktivitas mereka kembali. Untuk pasangan hidup yang senantiasa merupakan sesuatu yang tidak mudah, karena ini hal yang penting. Tuhan memberkati segala pergumulan kaum muda, supaya di dalam pergumulan itu mereka berjalan berproses bersama dengan Tuhan. Dan jangan kiranya Tuhan di dalam proses itu kami mengelak akan tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Tapi kami terus mencari hal yang berkenan di hadapan Tuhan, baik pekerjaan, baik kuliah kami, baik juga dalam mencari akan pasangan hidup, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan damai sejahtera Tuhan dan kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga kesehatan kami masing-masing, kami perlu menjaga kesehatan yang prima di dalam kondisi seperti ini Tuhan, supaya kami juga boleh melakukan aktivitas kami dan juga bekerja di ladang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Situasi yang mereka harus ambil di dalam keputusan-keputusan yang tidak mudah, baik PSBB ataupun membuka kembali new normal, atau di dalam aktivitas beribadah, aktivitas kantor, pariwisata, segala bisnis, semua tidak mudah dalam mengambil keputusan itu. Keputusan mempertimbangkan antara kesehatan dan pendidikan dan juga ekonomi tidak mudah.
tiap daerah kasus-kasus yang berbeda. Oleh karena itu Tuhan berikan hikmat, berikan pertolongan, kepandaian. Terutama kami berdoa untuk kota kami tercinta Surabaya ini Tuhan. Tuhan tolong lepaskan dan Tuhan tolong di dalam segala upaya kesembuhan dari mereka yang terpapar daripada pandemi ini. Kami berdoa dan menyerahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk bantuan pemerintah, untuk masyarakat yang sederhana. Biarlah bantuan itu sampai ke tujuan. Karena ada banyak orang juga mempunyai niat-niat jahat, Tuhan singkirkan. Sehingga bantuan itu bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk seluruh situasi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk gereja yang kami kasih untuk GKI Sulung. Engkau memberkati kaum muda di tempat ini, dan mereka yang melayani dalam ibadah online ini, ataupun ibadah sebelumnya, ataupun yang seterusnya dalam persiapan mereka. Tuhan berikan semangat bahwa persembahan hidup kami adalah mempersembahkan apa yang kami miliki untuk Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang-orang muda yang sungguh menjadi regenerasi daripada gereja ini Tuhan. Kuatkan iman mereka, kuatkan kebenaran yang ada pada mereka, terus mereka bawa dengan ramah, dengan baik kepada sesama di dalam membangun juga gereja ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk kuat dalam iman, dalam kesaksian, dalam berpikir juga bersama untuk pembangunan gereja ini. Terima kasih Tuhan karena hamba melihat jiwa kasih mereka buat gereja ini, kesungguhan mereka juga dalam melayani. Tuhan memberkati supaya hidup mereka juga dilimpahi kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami ingin mohonkan kepadamu. Tapi kami percaya, kami teruskan doa syafaat kami karena dengan berdoa kami menyatakan bahwa kami sangat bersandar hanya kepada Engkau, jawaban hidup kami. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Rekan-rekan pemuda sekalian, kita masih bisa tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun yang sedang kita alami saat ini. Sebab Allah Bapa kita adalah setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau.
Oleh karena itu, mari kita tetap bersyukur sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit saat ini. Melalui kesempatan ini, mari kita bersama-sama memberikan persembahan, menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan kita dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita yang senantiasa dicurahkan. Rekan-rekan pemuda, persembahan dapat rekan-rekan berikan melalui transfer ataupun melalui QR Code yang sudah disediakan. Dan apabila rekan-rekan pemuda tidak bisa melalui transfer atau melalui QR Code, rekan-rekan pemuda dapat mengumpulkan persembahan, memasukkan di dalam amplop dan dikumpulkan selama 1 bulan. Dan setelah itu, setelah 1 bulan, rekan-rekan pemuda bisa menghubungi kantor gereja untuk dapat diambil di rumah rekan-rekan pemuda sekalian. Untuk itu, mari kita terus berdoa agar kasih karunia dan berkat Tuhan senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan di dalam kehidupan kita dan juga di rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita bersama, dan biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan kami membawa ungkapan syukur kami ya Bapa. Dan kami datang kembali kepadamu saat ini dengan ungkapan syukur melalui persembahan yang kami berikan. Bapa, kami mohon sucikan dan kuduskan dan layakkan persembahan kami. Dan biarlah kami membawa persembahan ini juga membawa diri kami, hati kami, untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Pakai kami ya Bapa, ini menjadi satu komitmen juga bagi kami. Untuk kami memberikan, bukan hanya sekedar memberikan persembahan, tapi memberikan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan ya Bapa, biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memenangkan jiwa-jiwa baru ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami dan persembahan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari Minggu ini akan segera selesai. Mari ketika kita kembali dalam hidup kita sehari-hari, kita ingat bahwa kita ini anaknya yang sudah dipanggil sesuai dengan keterampilan kita. Mari kita layani Tuhan di bidang kita masing-masing dengan sepenuh hati kita. Ini aku Tuhan, utus aku. Tuhan semesta, ceritamu ku
Jemaat pemuda yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.